Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu. Terima kasih. Bab 20. Bukankah ia kecil datar? Ketika Seng Xiao melihat bahwa Mukiki sangat gembira, dia tahu bahwa dia telah menemukan kepercayaan diri dengan membalas terhadap Mutang Sue. Gadis itu cukup pemarah, dan masih ada harapan untuknya. Saya belum sempat menggunakan pena perekam suara Anda, tapi saya yakin ini pasti akan berguna di masa depan. Mukiki mengeluarkan penanya, memegangnya di telapak tangannya seperti harta karun. Kamu memberikan itu padaku. Kata-kata Mukiki sedikit menyentuh hati Seng Xiao. Ada jutaan orang yang melayaninya, tapi tidak ada seorang pun yang mau menyucikan pena darinya seperti peninggalan suci. Tampaknya Mukiki menghargai setiap hadiah darinya. Seng Xiao tidak berkata apa-apa. Dia diam-diam menatapnya ketika Jing Yun tiba-tiba memanggil. Tuan muda, bos ingin bertemu dengan Anda. Aku akan segera ke sana. Seng Xiao segera menutup telepon, dan berkata pada Mukiki, tetaplah di rumah dan istirahatlah dengan baik. Jangan memikirkan hal-hal konyol. Oke, kamu harus menjalankan urusanmu. Mukiki dengan cepat berkata. Seng Xiao menyuruh Lin Tua untuk membiarkannya turun di pinggir jalan, dan menyuruh Jing Yun menjemputnya. Lin Tua kemudian memberitahu Mukiki dengan riang, Nona Kiki, meskipun Tuan Muda tidak mengatakannya, saya tahu dia mengkhawatirkan Anda. Mukiki menunduk untuk menyembunyikan senyuman, tiba-tiba merasa bahwa dia sangat dekat dengan Seng Xiao. Suasana di sekitar Seng Xiao berubah ketika dia masuk ke mobil Jing Yun. Dia adalah seorang pangeran bangsawan yang santai, malas dan jahat di depan Mukiki, tapi tidak pernah mengancam. Namun, dia benar-benar berbeda jika itu adalah orang lain. Siapapun yang berani menginjak kakinya akan mendapat balasan yang tidak proporsional. Itulah sebabnya ketika Jing Yun menyebutkan bahwa seseorang di keluarganya membuat masalah di rumah sakit, wajah Seng Xiao menjadi gelap dan menyeramkan. Tuan muda, manajemen tidak senang dengan cara Anda melakukan sesuatu. Mereka telah membuat keributan di rumah sakit, tapi guru menembaknya jatuh. Apa? Apakah mereka tidak bahagia? Seng Xiao berkata dengan dingin. Kebijakan tangan besi Anda telah menghentikan mereka dalam menghasilkan keuntungan. Tentu saja, mereka kesal dan berusaha mengetahui titik lemah Anda. Seng Xiao mendengus dan memasuki bangsal, dan pergi menemui ayahnya ketika dia menemukannya terbaring sakit. Ayah, Seng Xiao, apa yang terjadi? Mengapa Anda keluar di tengah-tengah rapat? Ayah Seng bertanya. Saya tahu Anda sangat mampu, tapi disiplin adalah yang terpenting dalam mengelola perusahaan. Orang tua, jangan mempertanyakan metodeku jika kamu ingin aku menanganinya. Seng Xiao segera membalas. Aku menunggumu keluar. Papa Seng tidak berkata apa-apa, tapi memberi isyarat agar Jing Yun mengikutinya. Jing Yun melakukannya, tetap berada tepat di belakang Seng Xiao. Tuan muda, dia mengingatkannya, Anda terlalu sering mengunjungi rumah kecil akhir-akhir ini. Jangan menganggapku seorang pangeran hanya karena orang lain memanggilku putra mahkota, dan bahkan menghitung berapa kali aku masuk ke toilet. Seng Xiao membalas dengan marah. Ini adalah kebebasanku kemana aku akan pergi. Aku hanya takut kamu terjebak. Anda tahu bahwa keluarga Seng tidak memiliki kebebasan dalam hal pernikahan. Simpan kata-kata itu untuk anggota keluarga Seng lainnya. Siapapun yang melanggar saya, seluruh keluarga mereka akan menderita. Dengan kata-kata itu, Seng Xiao meninggalkan rumah sakit. Jing Yun menghela nafas. Dia benar-benar tidak bisa menangani Seng Xiao. Pada saat yang sama, dia berharap pengaruh Mukiki yang tampaknya kecil tidak membuat Seng Xiao menjadi tidak rasional. Meskipun Seng Xiao tampak cakap dalam hal hubungan, gaya dominannya hanya terbatas pada penampilan luar, kenyataannya adalah dia masih merasa hampa dalam keintiman. Bahkan jika banyak wanita yang mendekatinya setiap hari, Seng Xiao akan mulai meremehkan mereka hanya dengan melihat sekilas. Meskipun dia tampak seolah-olah tidak kekurangan koneksi dengan wanita, dia menanggapi sentimen dengan sangat serius, bahkan lebih menghargainya daripada nyawanya sendiri. Sementara itu, setelah Mutang Sue pingsan di hari pertamanya di Iten, papamu menunjukkan kepeduliannya terhadap kesehatan putrinya sesampainya di rumah, seiring dengan hal-hal kecil yang terjadi di sekolah. Tang Sue, apakah adikmu membuat masalah di sekolah? Tidak. Mutang Sue menggelengkan kepalanya. Aku tahu itu, Mukiki tidak bisa melakukan apapun saat kamu ada. Kembalilah ke kamarmu dan istirahatlah. Papamu mengira Mutang Sue dapat mengendalikan Mukiki, dan sangat puas dengan jawabannya.
Di sisi lain, Mu Tangsue sendiri dengan jelas mengetahui bahwa meskipun dia harus berpura-pura lemah di rumah agar saudara perempuannya menjadi kambing hitamnya di masa lalu, dia sekarang harus memainkan peran sebagai bidak catur untuk ayahnya. Meski gitu, wajahnya menunjukkan rasa dingin saat mengingat bagaimana dia dipermalukan oleh Mukiki. Hari ini hanyalah sebuah kesalahan, dan mungkin hanya itu yang dimiliki Mukiki dalam dirinya. Bagaimanapun, dia tahu Mukiki adalah macan kertas. Dia akan mendapatkan kembali kendali atas dirinya besok. Su Zipei memasak sarapan yang sangat nikmat untuk Mukiki untuk merayakan kemenangannya atas Mu Tangsue. Mukiki menyukai apa yang dilihatnya, tapi kehilangan nafsu makan setelah memikirkan sosoknya. Apa itu? Bibi Zipei, apa aku agak datar? Mukiki bertanya, itu adalah sesuatu yang membuatnya merasa rendah diri. Umurku sudah 18 tahun, tapi aku masih belum menyempurnakannya. Kenapa kamu tiba-tiba mengkhawatirkan hal itu? Su Zipei mengamatinya dengan ama. Kamu baik-baik saja, tidak ada yang salah. Apapun, kamu tidak akan mengerti. Haruskah aku membelikanmu suplemen? Baiklah. Mukiki dengan cepat mengangguk. Kemudian, dia mulai menjelajahi internet untuk mencari informasi setelah makan malam, memeriksa bagaimana seorang gadis dapat mengembangkan bentuk tubuhnya dengan sempurna. Tetap saja, alasan apa yang dia miliki selain menarik perhatian Seng Xiao. Tergeletak di atas meja komputernya, Mukiki tidak bisa menahan diri untuk tidak tersipu. Meskipun demikian, ketika dia melihat sesuatu dari sudut pandang yang berbeda, dia menyadari bahwa Seng Xiao membantu dan melindunginya, tapi tanggapannya adalah memiliki gagasan yang jelas-jelas melampaui batas. Bukankah itu menggigit tangan yang memberinya makan? Terlebih lagi, fakta bahwa Seng Xiao membantunya sendirian sudah mempersulitnya. Jika keluarga Seng mengetahui tentangnya, dan memberikan hubungan yang tidak bersahabat dengan keluarga mereka, Mukiki merasa seolah-olah dia mendapat seember air es yang dituangkan ke atas kepalanya saat memikirkan hal itu, dan segalanya menjadi sangat jelas. Dia seharusnya tidak melakukannya. Meski gitu, apakah itu sesuatu yang bisa dia kendalikan? Karena itu, dia mencatat kekhawatirannya di buku hariannya. Meski gitu, Su Zipei mengira keponakannya berperilaku tidak biasa karena perubahan kecil yang dilakukannya. Oleh karena itu, keesokan paginya dia bertanya kepada Lin tua ketika dia sedang mencuci mobil, Paman Lin, apakah kamu melihat anak laki-laki yang cukup dekat dengan Kiki ketika dia meninggalkan sekolah? Lin merenungkan pertanyaan itu sejenak sebelum menggelengkan kepalanya. Tidak, memangnya kenapa? Kiki cukup peduli dengan sosoknya akhir-akhir ini, dan mulai menulis di buku harian, aku khawatir dia ketahuan jatuh cinta.